Bagaimana hidup tanpa uang? Buatlah rencana keuangan untuk mencari tempat tinggal. Temukan dan tumbuhkan sumber makanan dan kebutuhan lainnya. Rencanakan transportasi. Meski bertentangan dengan gagasan budaya tentang kesuksesan dan kebahagiaan, hidup tanpa uang adalah pilihan yang semakin banyak dipertimbangkan orang. Selain mengurangi stres masalah keuangan, hidup tanpa uang menawarkan banyak manfaat seperti lebih sedikit dampak terhadap lingkungan, pemahaman dan penghargaan yang lebih baik atas apa yang Anda miliki, dan membantu menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Meskipun Anda tahu bahwa Anda tidak dapat hidup sepenuhnya tanpa uang, langkah-langkah berikut dapat membantu mengurangi pemborosan dalam hidup Anda. Metode 1. Buat rencana keuangan. 1. Sebelum Anda memutuskan untuk hidup tanpa uang, cobalah untuk mengurangi pengeluaran Anda. Memilih hidup tanpa uang adalah sebuah perubahan hidup, apalagi jika Anda hidup bersama atau didukung oleh orang lain. Jika Anda mencoba untuk memulai dengan perlahan dan tanpa pengeluaran selama seminggu atau sebulan, Anda dapat melihat apakah Anda siap untuk hidup tanpa uang. Ada banyak cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari, dan meskipun Anda tidak sepenuhnya bangkrut, langkah-langkah berikut dapat membantu Anda menghemat uang. Jika Anda tinggal di daerah di mana Anda hanya dapat berjalan kaki atau bersepeda, Anda dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan biaya terkait, misalnya bensin, tol, tiket parkir, perawatan mobil, dengan menggunakan tenaga manusia untuk mengurangi angkutan. Selain itu, jenis transportasi ini juga bisa menjadi olahraga yang menyenangkan. Cobalah untuk tidak berbelanja selama seminggu. Gunakan makanan yang tersedia di dapur dan kulkas Anda untuk menyiapkan makanan. Ada banyak situs web di internet yang menawarkan ide untuk menyiapkan makanan dari apa yang Anda miliki. Jika Anda ingin bersenang-senang, carilah hiburan gratis di kota Anda. Situs surat kabar lokal biasanya memiliki daftar kegiatan atau acara yang dapat Anda hadiri secara gratis. Misalnya, selain membaca buku dan menggunakan internet secara gratis, Anda sering dapat melihat proyek film gratis di perpustakaan umum. Selain ke perpustakaan, juga tidak ada biaya untuk jalan di lingkungan sekitar atau menghabiskan sore hari bermain bersama teman atau keluarga. www.moneiles.org adalah basis data daring berisi tips dan strategi bermanfaat untuk membantu Anda tetap tanpa uang. 2. Cari tahu tentang kebutuhan Anda dan keluarga Anda. Jika Anda hidup sendiri, hidup tanpa uang lebih mudah dibandingkan dengan keluarga. Karena hidup tanpa uang membutuhkan banyak komitmen, Anda perlu memastikan bahwa kebutuhan dasar Anda dapat terpenuhi meskipun Anda tidak mengeluarkan uang. Misalnya, jika Anda atau seseorang dalam keluarga Anda sering membutuhkan perawatan medis atau pengobatan, hidup tanpa uang mungkin bukan keputusan yang tepat. Jika Anda tinggal di daerah dengan iklim ekstrim, seperti daerah yang sangat panas atau sangat dingin, tidak aman jika tidak memiliki AC di rumah Anda. Ini juga penting, terutama jika Anda memiliki anak atau orang tua di rumah Anda. Mereka biasanya rentan terhadap penyakit atau kecelakaan yang disebabkan oleh suhu ekstrem. 3. Baca tentang pengalaman orang lain hidup tanpa uang. Apakah Anda menginginkan gaya hidup nomaden tanpa uang seperti Heidemarie Schwärmer dari Jerman, atau kehidupan terpencil di gua seperti Daniel Suelo? Membaca tentang pengalaman orang yang hidup tanpa uang dapat membantu Anda memutuskan apakah Anda ingin bergabung dengan tantangan hidup tanpa uang. Mark Boyle menulis sebuah buku tentang pengalaman hidupnya berjudul The Moneiles, Setahun Kebebasan Finansial. Dia juga membuat blog, menulis buku berjudul The Moneiles Manifesto, dan memulai situs web hidup hemat bernama Streetband. Mark Sundeen menulis biografi berjudul The Man Who Quit Money. Biografi tersebut menceritakan tentang seorang pria bernama Daniel Suelo, yang telah hidup tanpa uang selama 14 tahun. Film dokumenter Leben ohne Geld, 2012,
menceritakan kisah Heide Marie Schwärmer, seorang wanita Jerman yang hidup tanpa uang sejak tahun-tahun 1990-an. 4. Pikirkan di mana Anda ingin berinvestasi. Banyak hal yang bisa membuat hidup lebih mudah tanpa uang, seperti menanam sayuran, menggunakan energi matahari, membangun toilet pengomposan, dan menggali sumur. Namun, Anda harus menginvestasikan uang Anda terlebih dahulu untuk dapat melakukan hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut bisa sangat mengurangi atau bahkan menghilangkan tagihan rumah tangga Anda, namun tentu saja prosesnya memakan waktu lama. Jika Anda tinggal di daerah perkotaan dan atau tidak memiliki rumah, kemungkinan Anda memiliki lebih sedikit pilihan. Itu sebabnya ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu apa yang bisa Anda lakukan di tempat tinggal Anda. 5. Pahami bahwa beberapa hal mengharuskan Anda membayar biaya. Tentu saja, jika Anda membutuhkan obat, misalnya, Anda tidak bisa berhenti membayar pengobatan dengan uang Anda. Sebaiknya diskusikan masalah Anda dengan dokter sebelum menghentikan pengobatan. Jika Anda tidak dapat atau tidak mau menjual rumah Anda harus terus melakukan pembayaran hipotek untuk menghindari penyitaan atau penggusuran. Jika Anda ingin terus bekerja, Anda tetap harus membayar pajak. Di Amerika Serikat, setiap orang yang dianggap dewasa harus memiliki asuransi kesehatan, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Bergantung pada pendapatan yang Anda peroleh selama tahun tersebut, Anda mungkin diharuskan membayar asuransi kesehatan atau penalti. Saat ini batasnya adalah $10.000 per tahun, tetapi batas tersebut dapat berubah. Metode 2. Atur apartemen. 1. Hidup di luar jaringan. Temukan atau bangun rumah yang menggunakan tenaga surya, angin, atau sumber energi terbarukan lainnya. Gunakan air dari sumur atau sumber lain, seperti sungai. Membangun toilet kompos. Toilet pengomposan tidak hanya menghemat air, tetapi juga membantu melindungi lingkungan dan menghasilkan pupuk yang berguna untuk kebun sayur. RV, juga dikenal sebagai kemping atau kendaraan rekreasi, bisa menjadi pilihan yang baik jika Anda tidak mampu membeli rumah keluarga besar dengan semua fitur yang tercantum di atas. Dengan karavan juga lebih mudah mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Earthships adalah jenis tempat berlindung yang murah dan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan sisa seperti ban mobil bekas dan botol bir. Selain item yang bisa Anda dapatkan secara gratis atau murah, Anda bisa berdagang dengan teman Anda untuk membantu membangun kapal Anda. Bahkan jika Anda tidak berencana untuk pindah atau hidup tanpa uang sama sekali, panel surya dan toilet pengomposan dapat menghemat uang Anda dan juga lebih ramah lingkungan. 2. Relawan di pertanian organik. Peluang global di pertanian organik adalah organisasi terpercaya yang memberikan peluang menjadi sukarelawan di seluruh dunia. Anda harus membayar biaya berlangganan untuk bergabung dengan layanan ini. Biasanya, Anda menukar pekerjaan Anda dengan kamar dan pondokan. Beberapa mitra perkebunan menerima bahwa keluarga tinggal di perkebunan mereka. Jika Anda ingin menjadi sukarelawan di luar negeri, Anda harus membayar visa kerja. Selain itu, Anda akan membutuhkan cukup uang untuk menutupi biaya perjalanan. Menjadi sukarelawan di pertanian organik bisa menjadi cara yang bagus untuk mempelajari keterampilan berkebun yang nantinya dapat Anda gunakan untuk menanam makanan Anda sendiri. 3. Silakan bergabung dengan komunitas yang berpikiran sama. Ada banyak komunitas koperasi yang berbagi perumahan dan anggotanya berbagi tujuan dan cita-cita Anda. Di luar negeri, komunitas ini kadang-kadang disebut sebagai komunitas niat, komunitas, koperasi, ecovillages atau komunitas hidup. Anda dapat menukar keterampilan atau makanan untuk tempat tinggal dan bantuan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang komunitas ini, kunjungi situs web ini. Anda mungkin dapat menghubungi dan mengunjungi komunitas yang Anda inginkan sebelum Anda memutuskan untuk tinggal di sana. Tidak semua orang ingin hidup dalam komunitas, dan Anda perlu memastikannya sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai Anda. 4.
menjadi penjaga rumah. Jika Anda suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, membangun reputasi Anda sebagai pengasuh yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk bepergian dan tinggal di tempat yang nyaman. Jika Anda tinggal di es, cobalah bergabung dengan komunitas online seperti Trusted House Sitters atau Mind My House, atau beritahu komunitas lokal Anda bahwa Anda adalah pengasuh rumah untuk dihubungi jika anggota komunitas Anda sedang berlibur. Jika Anda mencari akomodasi sementara atau memiliki rencana yang fleksibel dan tertarik untuk bertemu orang baru, Anda dapat mencari organisasi seperti Couchsurfing atau The Hospitality Club. 5. Tinggal di padang gurun. Meskipun hidup dengan cara ini membutuhkan waktu dan upaya untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan, ada banyak cara untuk hidup di tempat yang berbeda dari biasanya. Gua dan cagar alam lainnya bisa menjadi pilihan yang baik sebagai tempat tinggal. Ketahuilah bahwa ini adalah gaya hidup yang menantang dan membutuhkan kesehatan dan kebugaran fisik yang baik. Jika Anda memiliki masalah kesehatan, memiliki anak atau anggota keluarga lanjut usia, gaya hidup ini bukanlah pilihan yang tepat. Pindah ke daerah dengan iklim yang lebih hangat. Kehidupan di luar ruangan bisa lebih mudah jika tidak ada perubahan suhu yang besar, hujan lebat, atau dingin yang ekstrem. 6. Cobalah bergabung dengan kelompok keagamaan. Banyak agama memiliki komunitas yang didedikasikan untuk pelepasan, seperti Sangha Buddha dan Biarawati Kristen. Komunitas ini biasanya menyediakan kebutuhan dasar yang penting seperti sandang, papan, dan pangan. Sebaliknya, Anda harus menunjukkan layanan dan komitmen Anda kepada komunitas ini. Jika Anda merasa nilai dan keyakinan Anda cocok dengan pengalaman komunitas Anda dapat mencari informasi secara online tentang opsi komunitas atau menghubungi seseorang yang sudah menjadi anggota komunitas agama yang ingin Anda ikuti. Komunitas agama biasanya hanya menerima satu orang. Jika Anda sudah berkeluarga, tinggal di komunitas yang religius mungkin bukan pilihan yang tepat. Metode 3. Temukan dan tumbuhkan sumber makanan. 1. Didik diri Anda sendiri tentang pilihan makanan Anda. Jika Anda berencana menanam sumber makanan Anda sendiri, carilah panduan yang akan menjelaskan tanaman apa yang bisa ditanam di daerah Anda, jenis tanaman apa yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Food for Free oleh Richard Mabey adalah panduan bergambar terlaris dan diakui secara kritis. Jika Anda berencana menanam sumber makanan sendiri, pelajari cara paling efisien untuk membagi tanah, menabur benih, dan memanen tanaman. Jika ada universitas di kota Anda, cari tahu apakah mereka memiliki jaringan kerjasama lainnya. Kantor online memberikan pelatihan kepada publik di banyak bidang, termasuk pemrosesan dan pengiriman makanan. Seringkali kursus yang diadakan atau informasi yang diberikan dapat dilacak atau diakses secara gratis. Ingatlah bahwa tanaman pangan ditanam secara musiman. Buah beri biasanya bisa dipanen pada musim panas, sedangkan pohon apel dan kacang-kacangan bisa dipanen pada musim gugur. Sayuran hijau biasanya bisa dipanen sepanjang tahun. Apakah Anda mencari makan atau menanam sumber makanan Anda sendiri? Pastikan Anda memiliki sumber makanan yang dapat dipanen sepanjang tahun untuk membantu menjaga keseimbangan gizi makanan Anda. 2. Carilah sumber makanan yang tumbuh liar. Memilih sumber makanan gratis yang tumbuh di lingkungan Anda bisa menjadi cara yang menyenangkan dan ramah lingkungan untuk menghabiskan hari dan menyiapkan makanan. Bahkan jika Anda tinggal di pinggiran kota, tetangga Anda mungkin memiliki tanaman seperti pohon buah-buahan yang menghasilkan lebih banyak buah daripada yang mereka butuhkan. Selalu ingat untuk meminta izin kepada pemilik tanaman sebelum memetik buahnya. Hindari memetik kacang atau buah dengan tanda-tanda seperti bagian tanaman yang sebagian dimakan hewan, jatuh dari pohon dan terbuka, apel pecah, atau rusak sebagian, karena makanan ini mungkin mengandung bakteri berbahaya.
Jangan memilih sayuran hijau atau tanaman lain yang tumbuh di dekat jalan raya atau pabrik yang sibuk. Ada kemungkinan sampah atau puing-puing dari mobil atau pabrik telah mencemari fasilitas ini. Oleh karena itu, carilah sumber pangan di pedesaan atau daerah yang tertinggal dan jauh dari kendaraan bermotor, industri dan teknologi. Jangan makan apapun yang Anda tidak tahu. Jika Anda tidak yakin apakah spesies tanaman yang Anda temukan berbahaya, sebaiknya jangan memilihnya. 3. Mintalah sisa makanan di toko, pasar, dan restoran di kota Anda. Banyak toko kelontong dan restoran membuang sisa makanan atau makanan yang tidak perlu, termasuk makanan kadaluarsa yang masih bisa dimakan. Tanyakan kepada manajer toko atau restoran tentang praktik pembuangan makanan ini. Anda juga dapat bertanya kepada penjual di pasar apakah mereka memiliki lebih banyak produk untuk dibawa pulang. Hati-hati dengan produk seperti daging, susu, dan telur. Produk tersebut memiliki risiko lebih besar terhadap bakteri yang dapat berkembang biak dan menyebabkan keracunan makanan. Toko independen dan bisnis keluarga dapat membantu Anda lebih dari toko besar, meskipun beberapa supermarket dapat menyumbangkan sisa makanan secara gratis. Sebarkan berita tentang diri Anda di lingkungan Anda. Dalam setahun, banyak keluarga yang menghambur-hamburkan banyak uang untuk tidak membeli makanan yang tidak akan dimakan. Cobalah memposting selebaran di pusat komunitas lokal Anda tentang diri Anda dan pandangan Anda tentang hidup tanpa uang. Tampaknya banyak orang yang dengan senang hati memberi Anda buah-buahan, sayuran, atau makanan kering lainnya. 4. Lakukan barter untuk mendapatkan makanan. Barter atau tawar-menawar untuk mendapatkan makanan dapat menjadi cara yang tepat untuk merundingkan harga, menambah keragaman jenis makanan Anda, dan menukar barang-barang yang tidak lagi Anda inginkan dengan barang-barang lain yang lebih berguna. Anda dapat menemukan orang-orang yang mau menawarkan Anda makanan atau barang-barang lain sebagai bayaran atas pekerjaan-pekerjaan sampingan seperti membersihkan jendela atau memotong rumput. Periksalah apa saja yang dapat Anda tukar. Apakah Anda menanam sayur-sayuran yang tidak ditanam oleh tetangga Anda? Apakah Anda memiliki keahlian yang diperlukan oleh orang-orang di sekitar Anda? Cobalah gunakan kentang yang Anda tanam sendiri dan buah beri yang Anda petik sendiri, atau keahlian mengecat pagar atau menjaga bayi, dan pengalaman Anda membawa anjing berjalan-jalan untuk ditukar dengan buah-buahan yang tidak Anda tanam atau petik sendiri. Perlu diingat bahwa dalam negosiasi yang berhasil, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Saat meminta sesuatu, pastikan Anda membuat permintaan yang masuk akal. Pikirkan kembali apakah menjaga anak atau bayi selama 1 jam membuat Anda layak untuk mendapatkan 4,5 kg apel, atau justru lebih adil jika jasa Anda dibayar dengan 2,25 kg apel saja. 5. Tumbuhkan sumber makanan Anda sendiri. Berkebun bisa menjadi pilihan yang akan membantu Anda menghemat uang dan mendukung Anda secara pribadi dari tanah dan bisnis Anda sendiri. Bahkan jika Anda tinggal di perkotaan atau di pinggiran kota, Anda bisa menanam buah dan sayuran. Bahkan jika Anda tidak mencari nafkah dari makanan yang Anda tanam sendiri, sayuran dan buah-buahan buatan sendiri jauh lebih sehat dan lebih murah daripada yang Anda beli di toko. Cari tahu tanaman mana yang terbaik untuk ditanam di tempat Anda tinggal. Cara termudah untuk mengetahui tanaman apa yang terbaik di daerah Anda adalah dengan mengunjungi pertanian setempat atau berbicara dengan siapa saja yang memiliki kebun sayur atau buah. Perbedaan iklim dan tanah berdampak besar terhadap tanaman, baik buah maupun sayuran, yang dapat tumbuh optimal di berbagai daerah. Bangun rumah kaca. Dengan kantong plastik besar yang menempel pada bingkai kayu, Anda dapat menanam tanaman segala cuaca seperti kentang, kubis Brusel, dan lobak di iklim yang lebih dingin, bahkan jika kebun Anda tertutup salju. Tanyakan tetangga Anda apakah mereka tertarik untuk berbagi tanah mereka untuk kebun.
Berbagi tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk merawat tanaman Anda dengan imbalan lebih banyak lahan dan lebih banyak variasi buah dan sayuran adalah cara yang bagus untuk mendiversifikasi sumber makanan Anda, mengurangi beban kerja Anda, dan menjalin ikatan dengan tetangga Anda. 6. Mulailah mengumpulkan kompos di pekarangan dekat rumah Anda. Pakan yang sudah tidak bisa dimakan masih bisa dijadikan kompos tanah. Ini akan membuat tanah Anda lebih subur, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan buah-buahan, sayuran, dan tanaman biji-bijian. Metode 4. Penuhi kebutuhan lainnya. 1. Belajar barter. Banyak komunitas online seperti Freegle, Freecycle, dan Streetbank menawarkan daftar produk dan layanan yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Terkadang barang atau jasa yang ditawarkan adalah barang yang ingin diberikan oleh pemiliknya secara gratis. Selain itu, Anda juga dapat menemukan orang yang bersedia menukar barang mereka dengan keahlian Anda. Temukan item yang tidak lagi Anda gunakan. Apa yang Anda buang bisa menjadi barang yang dicari orang lain. Daripada menjual atau membuang sepatu atau jam tangan lama Anda di situs lelang, cobalah menukarnya dengan barang atau jasa yang Anda butuhkan. Ingatlah bahwa Anda juga dapat mengubah layanan. Jika Anda memerlukan perbaikan rumah, lihat apakah Anda dapat menukar waktu atau keahlian Anda dengan layanan perbaikan yang dapat ditawarkan orang lain. 2. Sediakan kebutuhan kamar mandi Anda sendiri. Anda dapat menumbuhkan akar sabun di kebun Anda untuk digunakan sebagai sabun dan sampo organik. Untuk pasta gigi buatan sendiri yang alami, Anda bisa menggunakan soda kue atau bahkan garam asli. 3. Temukan item yang Anda butuhkan di tempat sampah besar. Ada banyak hal yang dibuang, tetapi hal-hal ini dapat membantu Anda hidup tanpa uang. Misalnya, sebagai pengganti tisu toilet, Anda bisa menggunakan koran bekas. Selain itu, ada toko yang cenderung membuang produk perawatan pribadi yang aman digunakan setelah melewati tanggal kedaluarsa, seperti deodoran dan produk pembersih. Banyak toko dan restoran membuang makanan. Sebaiknya hindari makanan yang mengandung daging, susu, kerang atau telur. Selain itu, Anda juga harus menghindari makan makanan yang berbau tidak sedap atau aneh. Makanan seperti roti, makanan kaleng dan produk kemasan seperti keripik kentang pada umumnya dapat dikonsumsi tanpa ragu. Namun, pastikan produk dikemas dengan benar dan tidak ada penyok, retakan, atau tonjolan. Berhati-hatilah karena banyak sampah yang berbahaya seperti pecahan kaca, tikus bahkan sampah organik. Jika Anda berencana untuk menyaring sampah, bersiaplah untuk memakai sepatu bot karet, sarung tangan, dan senter. Jangan mencari barang di tempat yang aksesnya dilarang atau serupa. Tentu saja, selain ilegal, dihentikan atau bahkan ditangkap saat penggeledahan bukanlah hal yang menyenangkan. 4. Atur pertukaran di lingkungan Anda. Jika Anda memiliki barang-barang tak terpakai yang tidak lagi Anda perlukan, pertimbangkan untuk mengadakan pasar lowak di dekat Anda. Undang teman dan tetangga Anda dan minta mereka untuk membawa barang yang tidak mereka butuhkan lagi, biasanya tidak lagi dibutuhkan atau digunakan. Anda dapat mempublikasikan malam pertukaran dengan selebaran atau posting di situs seperti Craigslist, Instagram, dan media sosial lainnya. Bertukar malam bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menyingkirkan hal-hal seperti pakaian bayi yang tidak lagi muat untuk anak Anda atau mainan yang sudah tidak Anda mainkan. Anda juga dapat menukar buku yang telah Anda baka dengan buku baru yang belum Anda baka, atau menukar spray dan handuk sisa dengan perlengkapan yang lebih Anda butuhkan. 5. Buat pakaian Anda sendiri. Tukarkan alat dan kain menjahit serta barang-barang untuk pelajaran menjahit kecil gratis. Anda dapat mencari pakaian, handuk, dan linen bekas namun masih dapat digunakan untuk digunakan sebagai kain. Selain itu, toko kain dan toko kerajinan mungkin juga memiliki kain sisa yang dapat mereka berikan secara gratis. Perbaiki lubang, robekan, dan kausan pada pakaian Anda.
Simpan sisa kain dari pakaian yang tidak terpakai untuk tambalan jika diperlukan. 6. Atur pertukaran keterampilan. Barter bukan hanya tentang membeli barang dan jasa. Mulai kelompok berbagi keterampilan di lingkungan Anda sehingga orang dapat mengajarkan keterampilan lain yang mereka ketahui dan mempelajari keterampilan yang tidak mereka ketahui. Kegiatan ini bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk bersosialisasi dan berteman tanpa mengeluarkan uang. Metode 5. Merencanakan transportasi Anda. 1. Jual atau tukarkan mobil Anda. Anda tidak mungkin memiliki mobil tanpa menggunakan uang, kecuali Anda mengenal montir yang menerima pertukaran atau barter barang sebagai bayaran untuk jasanya, dan pemilik stasiun pengisian bahan bakar yang membolehkan Anda untuk bekerja di sana untuk mendapatkan bensin gratis. Cari tahu informasi mengenai komunitas atau kelompok tumpangan kendaraan. Jika Anda benar-benar harus memiliki mobil, beberapa daerah menawarkan dana insentif jika Anda memberikan tumpangan bagi orang lain. Anda juga dapat tetap berkendara ke kantor, dan orang lain yang menumpang akan membantu membayar biaya bensin dan perawatan mobil Anda. 2. Mintalah tumpangan pada tetangga atau teman-teman Anda. Banyak orang yang bepergian setiap hari ke tempat kerja, sekolah, dan tempat-tempat lain. Jika Anda menumpang pada orang lain, berikan makanan atau bantuan gratis sebagai ucapan terima kasih karena telah membiarkan Anda menumpang. Di Indonesia, situs layanan Nebengers dapat membantu Anda mencari tumpangan dan pilihan berbagi kendaraan gratis di kota Anda. Mencari tumpangan juga dapat menjadi pilihan untuk bepergian jika Anda perlu bepergian dalam jarak yang jauh. Akan tetapi, Anda harus tetap berhati-hati. Menumpang pada orang lain mungkin berbahaya, terutama jika Anda bepergian sendiri. 3. Miliki sepeda. Jika Anda perlu bepergian dalam jarak yang lebih jauh setiap hari, dan Anda tidak dapat melakukannya dengan hanya berjalan kaki, bersepeda dapat menjadi pilihan yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Selain itu, bersepeda juga membantu agar tubuh Anda tetap fit. Pasang keranjang di bagian depan dan belakang sepeda Anda untuk memudahkan Anda membawa makanan dan barang-barang lain. 4. Jaga kondisi tubuh Anda agar selalu sehat. Berjalan kaki merupakan pilihan transportasi yang paling mudah dan dapat dilakukan, serta tidak memakan biaya. Dengan tubuh yang sehat dan cairan tubuh yang terjaga, Anda dapat berjalan sejauh 32 km dalam satu hari, tanpa mengalami kram. Akan tetapi, agar dapat berjalan dalam jarak sejauh itu, Anda memerlukan sepatu yang tepat, serta air dan makanan untuk menjaga energi tubuh. Persiapkan rencana darurat cadangan jika Anda harus berjalan kaki di cuaca yang dingin. Hujan salju kecil dapat berubah seketika menjadi badai salju, dan jika Anda sudah berjalan beberapa kilometer dari rumah, keadaan seperti itu dapat menjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, ada baiknya Anda pergi bersama teman Anda, atau pastikan seseorang mengetahui kemana Anda akan pergi dan kapan Anda akan kembali.